Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nyoman Nandini dengan NIM 21010200013, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dengan dosen pengampun Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Materi yang akan saya bahas yaitu materi tentang uang. Pengertian uang. Dalam pengertian uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Menurut ekonomi tradisional, uang memiliki pengertian suatu alat tukar atau barter. Tidak hanya menggunakan uang, benda lain dapat dijadikan nilai tukar seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya. Bahkan, garam dapat dijadikan alat tukar yang sah antara pembeli dan penjual. Yang kedua, fungsi uang. Fungsi asli uang. Yang pertama, untuk fungsi asli dari suatu nilai mata uang dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar atau disebut juga dengan medium of exchange, yang dimana untuk mempermudah suatu pembayaran atau pertukaran, kondisi di mana barter sering menjadi kendala dalam suatu transaksi, maka uang menjadikan solusi alternatif untuk mempermudah penukaran baik barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu uang satuan alat hitung. Nilai uang sendiri ditunjukkan untuk menaksir, menghitung, ataupun menilai suatu barang dan jasa. Dapat juga dijadikan tolak ukur kekayaan milik seseorang sebagai penunjuk harga barang dan jasa. Suatu hitung untuk mempermudah transaksi, laba, rugi, ataupun pinjaman seseorang. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan dalam bentuk nilai atau nominal tertentu yang biasa disebut dengan valuta. Hal tersebut dimaksudkan untuk simpanan nilai pembelian untuk masa yang akan datang. Fungsi uang yang kedua yaitu fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi jual-beli. Yang kedua, uang digunakan sebagai alat menimbun kekayaan di mana uang dapat disimpan di bank setiap bulannya. Yang ketiga, uang sebagai pemindah kekayaan. Situasi ini berlaku ketika seseorang akan menjual tanah, rumah, mobil, ataupun motor untuk ditukarkan dalam bentuk uang kepada orang lain. Yang keempat, uang sebagai alat pembayaran hutang yang sah. Ketika sistem barter sudah tidak diberlakukan, maka uang dinilai sebagai alat pembayaran hutang yang sah. Yang kelima, uang sebagai salah satu alat pergerakan ekonomi. Hal tersebut sangat berkaitan ketika nilai mata uang mengalami kenaikan atau kemunduran akan berpengaruh pada kegiatan pasar di masyarakat. Manfaat dengan adanya uang, yang pertama mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan nilai atau harga dari barang dan jasa. Yang ketiga, memperlancar proses perdagangan secara luas. Dan yang keempat, digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Jenis-jenis uang, yang pertama berdasarkan peredarannya. Uang kartal sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua itu uang giral. Sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kalangan tertentu. Artinya, jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan perintah bayaran berupa cek. Jenis uang yang kedua itu berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbuat dari logam yang biasanya berupa emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Pada jenis uang logam terdapat 3 macam nilai, yaitu yang pertama nilai intrinsik adalah nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada mata uang, misalnya 100, 500, dan 1000. Yang ketiga, itu nilai tukar adalah nilai yang dapat ditukarkan dengan
suatu barang. Contohnya, uang Rp5.000 dapat ditukarkan dengan sebungkus bubur kacang hijau, dan uang Rp10.000 dapat ditukarkan dengan sebungkus nasi sayur. Bahan pembuatan uang, ada uang kertas dan uang logam. Uang logam awalnya terbuat dari emas dan juga perak. Namun bahan pembuatan uang berubah dan digantikan dengan yang lebih tahan lama. Umumnya nilai mata uang logam tidaklah besar. Uang kertas terbuat dari bahan kertas yang memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Nominal uang kertas jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan uang logam. Teori inflasi dan deflasi. Inflasi yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk menarik secara terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua jenis barang saja dan tidak bisa disebut inflasi. Teori deflasi, pada waktu deflasi sedang berjalan, pendapatan nyata penduduk yang berpenghasilan moneter yang tetap akan naik setiap waktu. Berikutnya, dengan jumlah pendapatan moneter yang sama akan diperoleh jumlah barang-barang atau jasa-jasa yang semakin tinggi. Kasus mata uang Inggris jatuh apakah disebabkan oleh kematian Ratu Elizabeth? Dalam sebuah pernyataan resmi, Kerajaan Inggris menyebut bahwa Sang Ratu meninggal dunia dengan tenang pada Kamis sore di Kastil Balmoral, Skotlandia. Lantas, bagaimana pergerakan nilai tukar mata uang Inggris pound sterling? Kematian Ratu Elizabeth II menandai momen monumental dalam sejarah Inggris. Menurut laporan, pemakaman dan penobatan berikutnya masing-masing akan menelan biaya produk domestik bruto sekitar 6 miliar pound atau sekitar 103 triliun rupiah. Namun, jumlah ini tidak sebanyak perubahan yang akan terjadi pasca meninggalnya penguasa terlama di Inggris dan pemimpin tertua di dunia ini. Kenapa? Sejak naik tahta pada tahun 1952, Ratu menjadi wanita paling terkenal di dunia, di mana ia telah memerintah selama lebih dari 70 tahun. Menurut The Coin Expert, afiliasi dari Royal Mint, gambar di mata uang pound sterling juga akan berubah. Potret baru Charles akan beredar untuk digambarkan pada mata uang. Namun, koin dan uang kertas dengan potret untuk Elizabeth II diyakini masih akan terus diterbitkan untuk sisa tahun ini. Tapi, ditarik setelah itu potret baru beredar. Namun, apa penyebab jatuhnya mata uang pound sterling? Pound sterling jatuh di bawah 1,14 US dollar, terendah sejak 1985 setelah Kantor Statistik Nasional mencatat penjualan retail pada Agustus turun 1,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi sejak Desember 2021 dan lebih buruk dari perkiraan para ekonom. Pound sterling telah terpukul oleh serangkaian data ekonomi yang lemah dan kenaikan tajam dolar Amerika Serikat. Greenback mendekati level terkuat dalam sekitar 2 dekade terhadap sekeranjang mata uang utama, didukung ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed minggu depan. Di sisi lain, prospek ekonomi di Inggris termasuk mata uangnya menderita. Pound sterling telah kehilangan nilainya lebih dari 15% terhadap dolar Amerika Serikat tahun ini dan penurunan 12% terhadap euro. Perdana Menteri Liz Truss berencana mensubsidikan tagihan energi rumah tangga dan bisnis, tetapi kemungkinan tetap tidak cukup untuk memulihkan pertumbuhan. Bank of England memperkirakan terjadi resesi berkepanjangan sebelum diumumkan. Inggris umumnya lebih banyak impor daripada ekspor. Itu berarti nilai pound sterling yang lemah mendorong naiknya biaya bahan bakar, minyak atau BBM, makanan, dan barang-barang lainnya. Sehingga semakin sulit bagi Bank of England mengendalikan harga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri, selamat pagi dan thank you.